Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video podcast biologi kita hari ini. Perkenalkan, saya Nur Intan. Dan hari ini saya tidak hanya sendiri, karena hari ini saya telah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kakak Agustina Said, SPD MPD. Dan hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Nah, mari kita bahas. Halo Kak Tina, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Intan sendiri? Alhamdulillah baik juga Kak. Kemarin nih aku lihat Kakak baru-baru menyelesaikan kuliahnya nih. By the way, congratulations Kak. Ya, terima kasih. Untuk Intan juga tetap semangat untuk menyelesaikan studinya. Makasih Kak. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, hari ini kan kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati nih. Menurut Kakak ini keanekaragaman hayati itu sebenarnya apa sih Kak? Oh iya, untuk menurut saya pribadi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang bervariasi, yang berada di suatu tempat yang ada di bumi. Nah, untuk keanekaragaman hayati ini, kehidupannya itu di sekitar kita. Artinya segala bentuk, baik dari warna ataupun mengenai tingkatan dari gen, jenis ekosistem itu masuk ke dalam ranah keanekaragaman hayati. Mungkin seperti itu untuk menurut saya. Apa sih Kak yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati? Jadi untuk yang sehingga terjadinya penyebab keanekaragaman hayati itu sendiri karena dari perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, perbedaan warna, maupun perbedaan dari berbagai jenis, sehingga keanekaragaman hayati itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, tadi kan Kakak telah menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan, yaitu ada keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Iya. Nah, bagaimana sih Kak contoh dari keanekaragaman tingkat gen? Oh iya. Jadi untuk contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen itu saya mau kasih pengertian dulu mengenai tingkat gen. Jadi untuk keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah keanekaragaman hayati yang artinya keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen ini dapat mengakibatkan variasi individu sejenis. Saya mau tanya dulu, pernah tidak Intan ke pasar? Pernah. Oh iya, kalau Intan pernah ke pasar, terus di pasar itu kan ada beberapa penjual mengenai penjual buah-buahan dan sejenisnya. Buah-buahan itu ada macamnya, misal buah mangga, mangga golek, mangga madu. Kemudian saya mau kasih analogi, pernah tidak Intan lihat bunga mawar? Pernah, dan saya lihat kan bunga mawar itu kan berwarna-warna nih Kak. Iya. Apa sih Kak? Kenapa sih bisa berwarna-warna itu Kak? Iya, nah itu salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Ada bunga mawar warna merah, bunga mawar warna putih, bunga mawar warna pink. Nah itu adalah salah satu keanekaragaman hayati tingkat gen karena ada genetik dalam satu jenis. Oh, begitu Kak. Iya. Nah, tadi kan telah dijelaskan mengenai keanekaragaman tingkat gen nih Kak. Nah, lalu bagaimana sih Kak dengan keanekaragaman tingkat jenis atau spesies? Oh iya. Jadi untuk keanekaragaman hayati tingkatan kedua itu namanya keanekaragaman hayati tingkat jenis atau biasa disebut dengan tingkat keanekaragaman hayati spesies. Nah, untuk keanekaragaman spesies tersendiri ini adalah keanekaragaman hayati yang terdapat pada berbagai jenis atau berbagai spesies pada makhluk hidup dalam genus yang sama, dalam famili atau keluarga yang sama.
Eh, Contoh yang biasa kita temui untuk tingkatan keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies itu seperti di bahan-bahan dapur. Mungkin Intan pernah ke dapur? Iya, pernah Iya. dong, Kak. Kalau di bagian dapur itu kan ada namanya jahe, ada namanya kunyit, ada lengkuas. Nah, itu adalah berasal dari keluarga yang sama atau famili yang sama, yaitu Singiberaceae. Kemudian salah satu contoh yang bisa kita temui adalah mengenai pohon kelapa. Pohon kelapa, pohon lontar, pohon pinang itu berasal dari keluarga yang sama sehingga oh iya, ini saya mau kasih contoh. Kan tadi sudah tumbuhan, kita lanjut ke hewannya. Kalau hewan itu salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat spesies atau jenis harimau, kucing, dan apa lagi ya? Kucing. Apakah cita juga termasuk dengan Oh iya, cita juga termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis karena dia satu keluarga atau satu famili. Oh, jadi keanekaragaman tingkat spesies ini dia itu berasal dari satu famili yang sama. Iya, satu famili atau genus yang sama. Nah, keanekaragaman hayati yang ketiga nih Kak, kan ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, bagaimana sih Kak contohnya? Jadi untuk yang ketiga saya akan kasih penjelasan sedikit. Untuk keanekaragaman hayati tingkat ekosistem atau keanekaragaman hayati yang ketiga itu adalah keanekaragaman ekosistem yang saling memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan makhluk hidup dengan komponen abiotiknya. Salah satu contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu adalah ekosistem pantai, ekosistem gurun. Contohnya itu adalah kaktus yang dapat tumbuh di gurun. Kemudian ada ekosistem tadi ekosistem pantai yang contohnya adalah didominasi dengan tumbuh-tumbuhan yang artinya berbentuk pohon. Kemudian ada juga beberapa yang seperti pinus dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi, keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman atau variasi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem, di mana keanekaragaman hayati ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu ada tingkatan gen, ekosistem, dan spesies. Nah, mengenai contoh-contohnya tadi telah dijelaskan oleh narasumber kita. Terima kasih Kak atas kesempatannya untuk menjadi narasumber saya hari ini. Ya, sama-sama. Nah, sekian dari saya Nur Intan. Saya Agustina Said. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.